Oke, langsung strike seperti itu. Nah, ini strike sama mancing yang OH-nya nih. Oke lah. Nah, jadi muternya kayak gitu. Baik, sobat mancing, kita sudah sampai di spot siang hari ini, dan di video kali ini saya akan memancing sekaligus akan membahas ya tentang dua jenis alat pancing ya yang berbeda, yang mempunyai mekanisme yang berbeda dalam penggunaannya, sobat mancing. Jadi di sini ada reel dan joran spinning, dan juga ada reel dan joran overhead, atau ada juga yang mengatakan reel dan joran bait casting ya. Nah, jadi sudah sempat saya bahas di video-video saya sebelumnya ya tentang perbedaan reel overhead dan juga reel spinning. Oke, yang nanti akan saya gunakan di sini adalah reel dari miliknya Okuma. Jadi ini adalah reel spinning Okuma FXR XT40S yang biasa saya gunakan. Dan spesifikasinya di sini sobat mancing bisa melihat. Jadi yang paling kita lihat di sini adalah pada bagian rasionya. Jadi rasio yang ada di pada reel ini dulu. Nah, di sini kita melihat sobat mancing rasio yang ada pada reel satu ini. Ya, agak susah ini. Nah, itu dia. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi rasionya itu adalah 6.0/1. Nah, sementara reel yang digunakan oleh Firman nantinya ini adalah reel overhead. Reel overhead ini adalah reel yang beda cara kinerjanya, dan kita lihat dulu gear rasionya ini. Ini gear rasionya adalah 5.4/1. Nah, jadi di sini kita akan melihat rasionya ya. Jadi perbandingannya tentu reel ini mempunyai rasio lebih cepat. Rasio dalam artian satu kali gulung daripada handle ini dia memutar sebanyak 6 kali dari putaran spoolnya. Jika diputar ini sekali, ini berputar 6 kali ya. Maksudnya rasio seperti itu. Dan ini ketika digulung itu sekali gulungan handle ini berarti dia spool yang ada di dalam ini menggulung 5,4/1 ya. Jadi lebih banyak ini sedikit ya. Dan kemudian kalau kita lihat, tentu saja reel overhead ini menggunakan sistem katrol seperti ini yang polos, yang dia mengangkat daripada senar itu menggulung apa adanya, dalam artian dia menggulung seperti halnya katrol biasa ya. Ya, jadi dia langsung dari ujung kemudian menggulung layaknya katrol seperti biasa. Berbeda halnya dengan spinning. Nah, ini dia memutar ke samping. Jadi tidak seperti reel overhead ini. Jadi reel ini akan menggulung senar di bagian samping ya, karena spoolnya itu berbentuk ataupun mengarah ke depan, tidak seperti reel overhead yang mengarah menyamping seperti ini. Jadi langsung digulung. Ini dia menggulungnya arahnya ke depan dan menggulungnya ke samping seperti ini. Jadi akan ada tahanan di sini pada line ruler ketika kita menggulung senar ini. Berbeda halnya dengan reel overhead yang tidak ada tahanan, paling hanya pada line guide ini, yang kebanyakan juga reel overhead itu tidak mempunyai line guide. Jadi tidak terlalu banyak tekanan atau tahanan ketika kita memancing. Nah, jadi perbedaannya di sini sobat mancing adalah nanti ketika kita gunakan di kedalaman ya. Jadi kita di sini memancing di kedalaman 80 meter sampai dengan 90 meter. Di sini bakal kerasa sekali bedanya, yaitu reel spinning dengan reel overhead. Jadi pasti akan terasa lebih ringan overhead. Kenapa? Nah, nanti kita akan langsung praktikkan saja. Kita perhatikan di sini. Nah, kelebihan juga pada reel bait casting. Nah, ini juga
atau reel overhead ya. Ini kita tinggal tekan tumbarnya kalau ada yang menggunakan tumbar, kalau ada yang menggunakan drag ya drag. Ya tinggal dilepas seperti ini, dia akan meluncur dengan sendirinya dan arahnya pun tentunya berbalik ketika saat dia menggulung nanti. Jadi simple seperti itu, dan posisi dari reel overhead, namanya overhead, pasti berada di bagian atas seperti ini saat mancing. Berbeda halnya dengan reel dan joran yang saya gunakan ini, dia berada pada bagian bawah. Saya coba untuk berdekatan dulu, jadi untuk membandingkan kali ini reel yang saya gunakan yaitu reel dan joran spinning, kemudian juga dengan reel dan joran overhead yang digunakan oleh Firman ini. Kita bakal coba nanti. Jadi kenapa banyak yang menggunakan reel overhead ketika mancing di kedalaman, nanti bakal tahu nih saat mancing. Oke, belum nyampe dasar. Cukup dalam. Oke, sudah nyampe. Jadi ingat saat mancing ya. Ait. Sudah ada kayak yang makan. Ait, oh, saya lupa mengencangkan dragnya. Wih, ada yang makan. Jadi kalau untuk dragnya itu ada di front drag ya. Kalau untuk reel spinning, ayolah makan lagi. Ya, jadi untuk joran spinning ya, reelnya ada di bawah, kemudian dibakal polos seperti ini. Ingat ya bedanya sobat mancing. Kemudian untuk ringnya dia ada di bagian bawah seperti ini. Jangan sampai salah beli ya, karena kemarin-kemarin sempat ada yang mengatakan salah beli. Dan perbedaannya adalah ini di sini, ini reel spinningnya di bawah, kemudian reel overhead itu di atas dan ada tanduknya di bawah. Coba lihatin tanduknya di bawah. Nah, ini adalah bagian yang sangat berbeda. Ini yang membuat beda. Ini digunakan untuk mencengkram seperti ini ya. Gimana, coba dicengkram. Nah, seperti ini. Jadi ada di posisi ini dia. Berbeda dengan spinning ya, dia harus mencengkram reel footnya. Jadi intinya sama sih sebenarnya untuk mengunci. Jadi dan ringnya juga ada di bagian atas ini. Nah, ini. Oke. Aman, tak pikirin dah. Yuk. Oke, strike. Aduh, pas. Baru nyampe udah, Dut. Wah, lepas sobat mancing. Kita gulungnya gini, padahal saya belakangan ya, tapi nanti kita bisa, ini nggak terlalu jauh bedanya, karena rasio dari punya saya ini lebih kencang ya. Hanya beberapa, nggak ada satu putaran per 4 putaran malah tidak, tapi ya kalau dikalikan ya lumayan. Harganya sama ya.
malah lebih cepat saya nih saat mancing. Ini habis umpannya. Oke ya. Jadi menggunakan reel spinning yang biasanya sih lebih banyak rasionya, lebih tinggi, lebih cepat kita menggunting ketimbang reel overhead ya, seperti itu. Cuman kalau untuk lebih ringan dan untuk kekuatan yang besar ya memang nggak perlu rasio yang cepat ya mancingnya. Jadi rasionya pelan tapi beban yang berat dengan lebih nyaman. Oke, kita coba lagi. Yalah, masa nggak ada yang nyamper kan hook up gitu loh. Jadi mulai dulu untuk menurunkan umpannya. Jadi memang ikan di akhir-akhir ini memang tidak terlalu banyak untuk mancing. Mungkin karena overfishing ataupun yang lain kita juga nggak terlalu paham. Yang pasti arus juga nggak terlalu bagus sih untuk hari ini. Yuk. Oke, langsung strike tadi. Sampai bawah langsung strike. Nah, ini kalau reel spinning ini rasanya agak berat, cuman sensasinya dapat. Kalau untuk kedalaman lumayan melelahkan nih mancing. Wih, sampai bawah langsung ceret bro. Ya meskipun ikannya nggak besar ini, masih strike dulu. Kalau ikan besar malah lebih melelahkan lagi nih. Ini ikan apa? Aduh, ikannya bro. Aduh, tembus coy. Aduh, kasihan. Strike sama mancing yang OH-nya nih. Hihi, lumayan. Oke, sip. Wah, serius nih. Wah, awas. Oke, saya kayaknya angkat dulu sama mancing. Lumayan, gede. Sip. Oke, saya ngalah dulu sama mancing. Oke. Serius man. Pelan. Jangan lepas. Nih, reel overheadnya yang wah. Dapat strike. Saya ngalah dulu nih sama mancing. Nah, ini. Cepat. Saya ngalah dulu. Ini menggunakan reel overhead. Jadi dia nariknya lebih ringan ini saat mancing. Wih, lumayan bro. Lumayan. Ada sekiloan kayaknya. Coba nyampe. Oke lah. Nah, jadi muternya kayak gitu. Jadi ngangkatnya lebih ringan. Plus ini juga bagian belakang. Ini untuk dikempit ya. Aku tadi dapat lizard, kenapa kau dapat yang bagus bro? Rezekinya beda ya. Mau pulang kampung. Oke, lumayan.
kayaknya GT nih. Yalah. Buah dari kesabaran, bro. Ya, santai, lebih santai menggunakan reel overhead ini. Hihi. Jadi klikernya harus bunyi gitu ya. Nggak mau nyampe kayaknya nih. Mana nih ikannya nih? Oh, itu dia. Tuh. Oh, gitu ikannya, bro. Apa ini? Wih. Monster, bro. Ya, ini dia sahabat mancing. Nampaknya yang makan bukan target, ini trigger. Sampai dekom. Gimana, bro? Lumayan lah. Lumayan, bro. Oke, sahabat mancing, reel overheadnya strike. Saya pikir malah ikan GT dan sejenisnya ya. Ternyata ya trigger. Ya lumayan lah ya untuk hari ini. Ya udah cari lagi, bro. Cari lagi. Jadi nggak terlalu terasa ya pakai overhead ya. Oke, lumayan lah buat dia tersenyum tuh. Saya pikir udah ya GT sekiloan atau 2 kilo lah. Ya rezekinya itu, bro. Disyukuri aja. Sip. Baik, sobat mancing, kita sampai pada kesimpulan ya untuk mancing kali ini. Saya menggunakan reel dan joran spinning dan di sebelah menggunakan reel dan joran overhead. Yang pasti menggunakan reel dan joran spinning itu jauh lebih berat ketika kita gunakan untuk memancing di kedalaman 80 sampai 100 bahkan sampai di kedalaman yang lebih ya. Dan akan sangat berbeda halnya dengan reel dan joran overhead yang digunakan karena sistem daripada pengangkatan senar itu sendiri, reel dan joran overhead itu sama seperti katrol dan pasti lebih ringan. Kemudian reel spinning itu dia harus menarik kemudian disilangkan ya. Jadi ada dua kinerja yang pada reel spinning ini yang membuat kinerjanya jadi lebih berat. Yang pasti itu sobat mancing ya. Meskipun tentunya kelemahan dari reel overhead itu sendiri biasanya tidak memiliki line guide yang mana kita harus merapikan secara manual, tapi lama-lama akan terbiasa. Kemudian juga harganya untuk reel dan joran overhead itu biasanya lebih mahal. Tapi yang pasti akan lebih nyaman digunakan di kedalaman menggunakan reel overhead ya. Kalaupun Anda memaksa atau sobat mancing memaksa dengan menggunakan reel spinning ya tidak masalah, tapi ya risikonya seperti itu. Yang pasti kita bisa memancing, kita bisa happy aja, itu udah sangat luar biasa sobat mancing. Jadi terima kasih sobat mancing, itu tadi penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.